Oke teman-teman, terminologi kapitalisme ini adalah salah satu terminologi yang paling sering salah dipahami oleh filsuf paling makrifat sekalipun atau ekonom paling kaya sekalipun. Jadi dulu gue pernah ngebedah definisi kapitalisme dan sekarang akan gue lakukan lagi dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih on point. Jadi kalau kalian mau penjelasan lengkapnya, udah ada videonya gue buat sekitar 5 tahun yang lalu. Silahkan ditonton. Langsung aja teman-teman, gue mau ngomong kapitalisme dan sistem pasar bebas itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini pernyataan yang penting banget dan seringkali bikin diskusi ekonomi jadi dangkal atau misleading. Kenapa demikian? Karena banyak orang menganggap kapitalisme sama dengan pasar bebas atau free market system. Padahal dua hal itu punya perbedaan pada inti konsepnya teman-teman. Kapitalisme jelas sangat lincah di pasar bebas, tapi dia juga mampu beradaptasi di semua sistem ekonomi dalam bentuk apapun. Karena pada hakikatnya kapitalisme adalah modus produksi. Jadi pemilik modal itu punya alat produksi. Nah, buruh atau pekerja itu jual tenaga kerjanya. Fokus utamanya adalah akumulasi kapital, eksploitasi surplus value, dan negara bisa saja ikut campur. Tapi bisa juga enggak. Yang penting ada struktur kelas yang tetap. Nah, itulah kapitalisme. Sedangkan sistem pasar bebas adalah sistem yang distribusi dan alokasi sumber dayanya itu melalui mekanisme harga tanpa intervensi negara. Pemainnya bisa bebas masuk keluar pasar gitu. Harga ditentukan oleh supply and demand. Jadi kapitalisme itu bisa hidup di dalam pasar bebas, tapi dia tidak sama dengan pasar bebas. Kapitalisme juga bisa hidup dalam sistem yang heavily regulated. Contohnya, ya Cina. Nah, masalahnya buku teks ekonomi neoklasik yang diajarin di kampus dan sekolah itu seringkali ngejelasin kapitalisme via mekanisme pasar. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana pasar mengatur produksi dan konsumsi. Nah, pernah dengar itu ya? Ya, itu yang ada di buku-buku kita. Padahal itu cuma surface-nya doang, teman-teman, bukan relasi produksinya. Jadi kayak media, tokoh ekonomi mainstream, lembaga global, itu banyak promosi free market sebagai cita-cita dari kapitalisme. Akhirnya orang jadi mikir, oh, kapitalisme itu sistem pasar bebas ya. Padahal realitanya banyak negara kapitalis yang sangat intervensionis gitu. Nah, di banyak wacana politik kanan, terutama libertarian ya, kapitalisme itu dijual sebagai kebebasan individu, pasar bebas, tanpa negara ikut campur. Padahal kapitalisme bisa saja tetap eksis, bahkan di dalam negara dengan sistem yang sangat otoriter. Selama, balik lagi, struktur kelasnya tetap, modal punya kuasa atas buruh. Sampai sini udah paham ya? Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi kapitalistik? Oke teman-teman, terminologi kapitalisme ini adalah salah satu terminologi yang paling sering salah dipahami oleh filsuf paling makrifat sekalipun atau ekonom paling kaya sekalipun. Jadi dulu gue pernah ngebedah definisi kapitalisme dan sekarang akan gue lakukan lagi dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih on point.